Bab 305 Transformasi. 1. Apa katamu? Di kursi tandu, terdengar suara dingin namun menyenangkan seperti musik kuno. Dia adalah Lauren Yamai, putri suci terkuat dari klan Yamai selama hampir 100 tahun. Dengan bakat luar biasa dan upaya klan Yamai untuk melatihnya, dia yang baru berusia 22 tahun, sudah mencapai Celestial sempurna bintang 1. Kekuatannya sebanding dengan tetua klan Yamai. Bahkan dalam pertarungan sungguhan, beberapa tetua biasa pun mungkin bukan lawannya. Luka besar di perut binatang aneh itu disebabkan oleh dia. Namun, vitalitas binatang itu terlalu kuat, ia masih berhasil melarikan diri meski terluka parah. Lauren tentu saja tidak bisa melepaskan binatang aneh yang hampir dia dapatkan. Jadi dia mengikutinya. Tanpa diduga, klan Joran yang menemukannya. Tentu saja, klan Joran sebenarnya sudah melihat binatang aneh itu beberapa bulan lalu. Hanya saja leluhur klan Joran tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia hanya mengirimkan orangnya untuk mengawasi pergerakan binatang aneh. Kita yang melacak binatang aneh, klan Joran. Membunuhnya. Tetua Mahira ingin mengambilnya, tapi dibunuh oleh klan Joran, kata Bisma. Apa? Dagon itu berani sekali. Dia tidak hanya mencuri binatang aneh dari klan Yamai, tapi dia juga berani membunuh anggota klan Yamai. Apa mereka mau dimusnahkan? Setelah suara dari kursi tandu, aura dingin turun, membuat semua orang menggigil tak terkendali. Bukan Dagon yang menyerang, tapi seorang pemuda berusia 20-an, kata Bisma. Berusia 20-an, apa kamu melihatnya dengan benar? Lauren sedikit terkejut. Kekuatan Mahira sudah mencapai bintang 2 Celestial. Jika dia bisa membunuh bintang 2 Celestial di usia 20-an, dia pasti jenius. Tentu saja, di depan Lauren, jenius terkuat pun tidak akan membuatnya takut. Hanya jenius dari ratusan tahun yang lalu, yang bisa menyaingi dia dalam hal bakat. Sayangnya orang itu sudah lama mati. Ini adalah era Lauren. Itu benar. Siapa namanya? Mereka memanggilnya Devan Armot. Jika nama keluargamu adalah Armot, dia bukan dari klan Hiden, apalagi kerajaan Platonian. Lauren menyipitkan matanya. Saat ini, klan Yamai berada pada puncaknya. Selama musuhnya bukan dari kerajaan Platonia, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Bisma, bawa aku ke lokasi, kata Lauren. Tapi, sudah lama sekali, mereka seharusnya sudah pergi sekarang. Bisma berkata ragu. Bisma, kamu tidak mengerti, darah binatang aneh paling efektif jika masih hangat, juga paling bisa mengaktifkan gen binatang. Jika ada di antara mereka yang mengetahui kebenaran ini, maka mereka pasti akan memurnikannya di tempat, meski belum tentu. Ayo kita lihat dulu. Lauren berkata dengan suara yang dalam. Ya, putri, jawab Bisma. Naiklah ke kursi tandu. Bisma mendengar kata-kata itu dan berjalan ke kursi. Yang membawa kursi tandu adalah 4 Master Puncak Supreme. Saat langkah kaki mereka bergerak, kursi tandu itu bergerak maju dengan cepat. Kenapa ayahku lama sekali? Liora memandang Osval yang masih memurnikan darah hewan itu dengan sedikit bingung. Reva sudah selesai memurnikan. Namun Osval masih berusaha. Jangan khawatir, semakin lama waktunya, maka semakin banyak manfaat yang didapat Paman Osval. Devan memberi isyarat pada Liora untuk tidak khawatir. Reva awalnya hanya seorang master di puncak Supreme. Setelah memurnikan darah binatang aneh, dia langsung naik menjadi Celestial bintang 1. Inilah kekuatan darah binatang aneh. Dan untuk ini, hanya 10 ml darah binatang aneh yang digunakan.
Darah dalam tubuh binatang aneh ini cukup untuk dinikmati oleh separuh klan Joran. Coba pikirkan, jika separuh klan Joran memurnikan darah binatang aneh ini. Setiap orang dapat menembus setidaknya satu alam. Kenaikan klan Joran akan benar-benar menakutkan. Jika beruntung, bisa punya beberapa prajurit yang bisa berubah jadi binatang buas, itu lebih luar biasa. Selain darah binatang aneh, bagian lain dari binatang aneh ini juga sangat berharga. Bulu binatang aneh ini sendiri dapat menahan serangan di bawah celestial sempurna. Gunakan untuk membuat perlengkapan pertahanan, tapi bisa juga langsung digunakan untuk kebal terhadap semua serangan celestial. Senjata yang ditempa dari tulangnya bahkan bisa membunuh celestial sempurna. Rambutnya juga bisa dijadikan obat. Bisa dikatakan tubuh binatang aneh ini tidak bisa ditukar. Berapapun uang yang ada, dibutuhkan beberapa hari ketika darah binatang aneh yang baru mati menjadi dingin. Dan selama ini nilainya paling tinggi. Jika benar-benar diukur berdasarkan nilai, bisa setara dengan setengah klan Joran. Akhirnya Osval pun menyelesaikan pemurniannya. Boom! Aura mengerikan keluar dari tubuh Osval. Dia sudah menerobos. Dari Celestial Bintang 2, ia naik menjadi Celestial Bintang 3. Meski sama dengan Reva, namun Osval hanya meningkat satu level saja. Namun Reva dipromosikan dari Supreme ke tingkat dasar Celestial. Dan Osval dipromosikan dari 2 bintang menjadi 3 bintang. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Namun manfaatnya tampaknya lebih dari itu. Aku merasa panas sekali. Darah di tubuhku sepertinya mendidih. Osval memerah. Ada tatapan ketakutan di matanya. Paman Osval, jangan takut. Seharusnya kamu sudah mengaktifkan transformasi binatang. Mungkin kamu bisa menjadi pasukan binatang aneh, kata Devan. Benarkah? Osval bersemangat. Bukankah dia bilang kemungkinan menjadi prajurit yang bisa menjadi monster sangatlah rendah? Sesudah beberapa saat, rambut mulai tumbuh di tubuh Osval dan kuku jarinya menjadi tajam. Sebuah ekor tumbuh di punggungnya, wajahnya menjadi seperti singa. Itu memang tampak seperti hewan. ROAR. Osval mengeluarkan auman yang mirip singa. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan bergegas menuju Reva. Menyerang Reva secara langsung. Awalnya Reva tidak takut. Meski begitu, Osval sudah mengubah penampilannya saat ini. Tapi, Reva tahu kalau ini adalah suaminya. Namun tak lama kemudian, mata indah Reva terbelalak. Karena sesudah Osval yang bertransformasi menjatuhkan dia, cakarnya yang tajam justru mulai merobek pakaian Reva. Osval, apa yang kamu lakukan? Reva terkejut. Jika ini di rumah, Osval mau seganas ini, Reva tidak akan menolak. Tapi ini di alam liar. Dan di depan banyak orang. Namun saat ini, Osval jelas sudah lepas kendali. Perbedaan terbesar antara binatang dan manusia adalah manusia lebih rasional. Namun binatang buas tidak. Saat ini sifat binatang sudah aktif. Bersambung. Bab 305 Transformasi 2. Mereka akan bertindak sesuai dengan naluri binatang. Melihat ini, perang di hutan belantara akan segera terjadi. Devan dengan cepat muncul di belakang Osval, meraih ekornya, menariknya dari Reva. Paman Osval, tenanglah. Devan mengusir Osval. Namun, Osval yang garang itu tampaknya sudah kehilangan kesadaran. Dia dengan cepat bergegas menuju Arsaya dan Nessa yang paling dekat dengannya. Kedua wanita itu sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Sialan! Mata Devan melebar. Tubuh itu langsung muncul di hadapan kedua wanita itu.
menendang Osval. Osval segera diusir. Tapi dia langsung bangkit dan berbalik. Tentunya, sesudah menjadi binatang, kekuatan dan pertahanan Osval sudah meningkat pesat. Awalnya, dia memiliki kekuatan Celestial Bintang 3. Tapi saat ini, bahkan Celestial Bintang 5 tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Untungnya, Devan ada di sini. Devan baru saja menghentikan Osval yang bergegas menuju gadis-gadis itu. Tapi ini juga bukan solusi. Serangan itu terlalu lemah untuk menghentikan Osval. Tapi jika serangannya terlalu kuat, Devan takut melukai Osval. Aku tidak bisa menahannya, Bibi Reva, kamu harus menyelesaikannya. Devan menendang Osval ke depan Reva. Lalu, dia berkata kepada gadis-gadis itu, "Oke, biarkan Paman Osval dan Bibi Reva berduaan sebentar, kita jalan-jalan dulu." Gadis-gadis itu segera mengikuti Devan. Ketika Osval melihat Reva tepat di depannya, dia langsung menerkam ke arahnya. Tak lama kemudian, Devan sudah membawa gadis-gadis itu hingga ratusan meter dari mereka berdua. "Apa ayahku akan baik-baik saja?" Liora menatap Devan dengan curiga. Memang, prajurit yang berubah jadi binatang sangatlah jarang. Bahkan kerajaan Platonian pun hanya ada sedikit. Maka dari itu Liora tidak tahu reaksi seperti apa yang akan dimiliki seorang ketika dia berubah menjadi binatang untuk pertama kalinya. "Jangan khawatir, ayahmu setidaknya sudah menjadi Celestial Bintang 5 sekarang, jadi dia akan baik-baik saja," kata Devan. "Bagaimana dengan ibuku?" Liora bertanya lagi. "Ahem, seharusnya baik-baik saja. Lagi pula, Bibi Reva juga berada di alam celestial." Devan terbatuk. Sesudah mendengarkan perkataan Devan, Liora merasa lega. Saat itu, semburan erangan indah terdengar. Tiba-tiba suasana menjadi aneh. Karena keempat wanita di depan Devan semuanya punya hubungan dengannya. Jika sendirian, mungkin tidak akan secanggung ini. Namun saat ini, mereka berempat ada bersama. Ini jelas mustahil. Kenapa kita tidak menjauh lagi? Mulut Devan berkedut. Dia tidak ingin berubah menjadi binatang aneh sekarang. Gadis-gadis itu mengangguk dengan penuh semangat. Karena mereka semua tahu kalau Devan bisa bertransformasi. Jika Devan juga bertransformasi di bawah rangsangan teriakan Reva, semua orang berada beberapa kilometer jauhnya akan bisa mendengar erangan merdu mereka. Tidak mungkin, semakin besar kekuatannya, semakin kuat pendengarannya. Sebenarnya, meski suara Reva sudah tak terdengar lagi, Devan masih bisa mendengarnya. Melihat empat gadis yang sangat indah di depannya, Devan seakan tersiksa. Tepat pada waktunya, Devan melihat seekor kelinci lewat. "Aku akan memburu 2 ekor kelinci dan memasaknya untuk kita," kata Devan, lalu dia mengejar kelinci-kelinci itu. Padahal, mana mungkin keempat gadis itu tidak merasakan perubahan pada diri Devan. Bagaimanapun juga, mereka berempat tidak terlalu dekat satu sama lain. Terutama Liora dan ketiga wanita lainnya. Liora adalah putri suci klan Joran yang suka menyendiri. Dan dia juga perwakilan klan Joran. Namun kini, dia sudah menjadi wanitanya Devan. "Sekarang Tuan Muda Armot membutuhkan kita tidak bisa diam saja. Aku tahu kalian malu, jadi biarkan aku yang mengatakannya. Harus ada seseorang di antara kita yang menemani Tuan Muda Armot." Pada akhirnya, Arsaya yang berkata belak-belakan dan langsung mengungkapkan pikirannya. Gadis-gadis lainnya tidak berbicara. Bukan tidak ada yang mau menemani Devan. Tapi masalahnya, siapa yang harus pergi? Pertama-tama, aku tidak bisa pergi. Mantra hati giok yang aku latih dapat menyerap kekuatan Tuan Muda Armot, lanjut Arsaya. "Yah, kalau begitu aku juga tidak bisa pergi.
aku juga berlatih mantra hati giok. Nessa dengan lemah mengangkat tangan kecilnya. Tingkat pelatihanmu tidak seberapa bagi Tuan Muda Armot, Arsaya melirik Nessa. Nessa sangat ketakutan sehingga dia segera meletakkan tangan kecilnya. Wajah kecil itu tampak takut. Kenapa wajahmu begitu? Seharusnya kamu senang bisa bersama Tuan Muda Armot, kata Arsaya dengan jengkel. Dan aku baru saja bersama Tuan Muda Armot, kata Liora. Akhirnya mata semua orang tertuju pada Tasya. Tasya adalah yang paling lemah di antara para gadis. Oleh karena itu, dia belum banyak bicara. Melihat mata semua orang tertuju padanya, Tasya terkejut dan berkata, "Aku." Namun, sebelum Tasya sempat berbicara, gadis-gadis itu langsung bicara. "Tasya, kamu paling cocok menemani Tuan Muda Armot, kalian sudah lama tidak melakukannya," kata Arsaya. Tapi, Tasya ragu-ragu. Bukannya dia tidak mau, tapi dia takut. Di luar dugaannya, mereka begitu terbuka akan hal ini. Mereka dengan entengnya membicarakan siapa yang akan menemani Devan. "Tasya, Tuan Muda Armot memusnahkan seluruh klan Thunder untukmu. Tidakkah kamu ingin berterima kasih padanya?" Arsaya memegang tangan Tasya. Sesudah mendengarkan perkataan Arsaya, Tasya akhirnya mengangguk. Arsaya benar. Sebenarnya Tasya sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada Devan, tapi tidak pernah punya kesempatan. Lagi pula, bersaing dengan wanita kuat seperti Liora dan Arsaya, dia merasa rendah diri. Tasya bahkan juga merasa rendah diri di depan Nessa. Kekuatannya kalah jauh dibandingkan Nessa. Akhirnya, atas dorongan para gadis, Tasya segera berjalan menuju hutan lebat. "Hei kelinci, kamu mau lari kemana?" Devan memegang telinga kelinci di satu tangan dan berpikir, kelinci ini sangat montok dan pasti enak ketika dimakan. Namun saat ia berbalik, tampak Tasya berjalan ke arahnya dengan cepat. "Kak Tasya, lihat, kelinci ini gemuk kan?" Devan segera mengguncang kelinci di tangannya seperti memegang harta karun. Namun, Tasya tidak berbicara, melainkan melepaskan ikatannya bajunya dengan lembut. "Sangat semok." Devan menelan ludahnya. Kelinci itu jatuh dari tangan Devan. Kemudian, kedua kelinci gemuk itu lari sambil melompat-lompat. 1 jam kemudian, "Duh, kelincinya lari, ayo tangkap kelinci itu." Tasya mendorong Devan yang hendak menerkamnya lagi. Meski begitu, Tasya juga ingin seperti ini bersama Devan selamanya. Dan dengan kekuatan Devan, hal itu sangat mungkin terjadi. Tapi bagaimanapun juga, ada 3 gadis yang menunggu di sana. Kalau begitu, baiklah. Devan juga tahu kalau dia tidak bisa membiarkan wanita lain menunggu terlalu lama. Kelinci di gunung ini masih banyak. Tak lama kemudian Devan menangkap 2 ekor kelinci lagi. Lalu kembali ke kamp sementara mereka. "Yoyo, Kak Armot, kenapa lama sekali menangkap seekor kelinci?" Melihat Devan kembali, suara bercanda Arsaya terdengar. "Ahem, ini, aku menangkap 2, kata Devan dengan canggung. "Kak Armot, apa cuma 2, bukan 4? Arsaya melirik Tasya dan terkikik. Pada saat yang sama, Osval akhirnya kembali ke wujud manusia. Reva sudah sangat lemas, matanya penuh kepuasan. Dia tidak pernah menyangka akan ada keuntungan seperti itu sesudah menjadi binatang buas. Wosh! Tiba-tiba, beberapa sosok yang membawa kursi tandu datang di depan mereka berdua. Bersambung.